Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, bos Yamaha, Quartararo akan menjadi pesaing Marquez beberapa tahun ke depan. Kabar selanjutnya, Marc Marquez anggap MotoGP 2021 musim miliknya sendiri. Terakhir, MotoGP 2021 belum kelar, Marquez sudah ancam gelar juara dunia Quartararo musim depan. Seperti apa beritanya? Oke, mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Fabio Quartararo berhasil menjuarai MotoGP 2021 sekaligus menuntaskan dahaga Yamaha yang sudah 5 tahun puasa gelar. Quartararo yang tampil sangat impresif musim ini dipercaya akan melanjutkan performa seperti itu pada musim depan. Bos Yamaha bilang bahwa Quartararo akan menjadi pesaing utama Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP dalam beberapa tahun mendatang. Seperti diungkapkan Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis, Quartararo berhasil membayar kepercayaan yang telah diberikan Yamaha kepada dirinya. Di usia yang masih muda, El Diablo bisa mengatasi tekanan hebat dengan menunjukkan performa konsisten sepanjang musim balap tahun ini. Anda tidak pernah tahu bagaimana karir seorang pembalap bisa berkembang. Dia, Quartararo, masih muda, baru berusia 22 tahun. Marc Marquez sangat mendominasi selama 10 tahun terakhir dalam kategori yang berbeda dan sekarang dia mengalami komplikasi dari cedera. Tetapi kami harus mengucapkan selamat kepadanya atas prestasinya di Misano, bilang Jarvis dikutip dari Motosan. Kami tidak menyangka dia, Marquez, bisa menang di sini. Kami pikir dia bisa naik podium dan dia telah berhasil menang 3 balapan tahun ini. Jadi dia masih menjadi ancaman dan dia akan kembali lagi tahun depan. Saya pikir Fabio akan menjadi saingannya untuk beberapa tahun ke depan. Dan saya berharap dia, Quartararo, akan bersama Yamaha selama bertahun-tahun ke depan, sambung Jarvis. Jarvis juga menjelaskan beberapa keunggulan Quartararo dibanding pebalap Yamaha lainnya. Dikatakan Jarvis, rider asal Prancis itu memiliki semangat dan karakter positif. Quartararo juga bisa bekerja sangat baik dengan tim. Selain 3 hal itu, keunggulan Quartararo tentu adalah bakatnya. Ketika saya berada di CAV beberapa tahun lalu, saya melihat bakat itu dan itu tidak hilang. Dan kami telah dapat memverifikasinya tahun ini. Tahun lalu ia melakukan dengan sangat baik bersama tim satelit Yamaha. Dan tahun ini di mana motornya bagus dan timnya bagus, ia telah menunjukkan potensi penuhnya, tugas Jarvis. Marc Marquez anggap MotoGP 2021 musim miliknya sendiri. Tanpa kesempatan bersaing meraih gelar MotoGP untuk kali pertama sejak 2015, Marc Marquez telah mematok tujuan baru untuk musim 2021 agar tetap termotivasi dan lebih kompetitif pada 2022. Terlepas dari musim 2020 di mana Marc Marquez mengalami cedera serius tepat pada putaran pertama di Jerez GP Spanyol dan harus absen selama sisa musim, MotoGP 2021 adalah yang pertama sejak 2015 di mana ia tidak punya peluang memenangi gelar. Pada musim 2016 hingga 2019, pembalap Repsol Honda tersebut menjadi juara dunia secara beruntun. Sebelum itu, ada musim 2015 yang kontroversial ketika Jorge Lorenzo akhirnya keluar sebagai kampiun setelah Valentino Rossi memimpin klasemen umum dari balapan pertama hingga akhir. Ada keterlibatan Marquez dalam peristiwa itu meskipun atau justru karena ia sendiri tak lagi berpeluang merebut gelar juara dunia musim. Selang 6 tahun, The Baby Alien yang juga mengklaim title MotoGP 2013 dan 2014 juga tidak memiliki peluang merengkuh gelar di kelas Premier.
Proses pemulihan cedera patah lengan kanan humerus yang dideritanya di Jerez pada Juli 2020 membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan dan masih berlangsung. Dengan 3 kemenangan sejak comeback-nya di Portimao, Portugal, pembalap 28 tahun asal Spanyol itu sedang dalam perjalanan kembali ke bentuk terbaiknya. Kekuatan yang biasa diperlihatkan Baby Alien sebelum cedera tahun lalu. Intinya adalah saya berkendara dalam kejuaraan dunia saya sendiri tahun ini. Saya mencoba menetapkan tujuan baru untuk diri sendiri agar tetap termotivasi. Saya mencoba mendekatkan balapan dengan cara yang baik mengingat situasinya, ujar Marquez menggambarkan musim comeback-nya. Dan kemudian ketika saya mencapai tujuan saya, itu seperti memenangkan kejuaraan dunia saya sendiri. Ketika Anda berjuang untuk meraih gelar, tentu saja Anda merasakan semacam dorongan ekstra. Anda lebih fokus dan memiliki banyak energi. Spaniard menambahkan bahwa musim ini tidak masuk akal baginya bersaing dalam persaingan juara MotoGP. Di sisi lain, ketika Anda tidak berjuang untuk menjadi juara, itu berbeda, tuturnya. Tetapi Marquez juga meyakinkan jika setelah istirahat selama sebulan, ia juga dapat mengambil hal positif dari musim 2021. Saya merasa baik-baik saja. Dengan menetapkan tujuan baru dan kemudian saya mencapainya, saya mendorong tubuh saya. Itu membantu saya bergerak maju. Untuk MotoGP 2022, pembalap andalan Honda tersebut mengumumkan tantangan terbuka setelah Fabio Quartararo bersama pabrikan Hamamatsu keluar sebagai juara dunia kategori paling bergengsi dalam kejuaraan dunia balap MotoGP 2021. Tahun depan kami akan berusaha membuat situasinya menjadi lebih sulit untuk mereka. Quartararo dan Yamaha, ujar Baby Alien yang tanpa tedeng aling-aling telah membunyikan genderang perang. MotoGP 2021 belum kelar, Marquez sudah ancam gelar juara dunia Quartararo musim depan. Fabio Quartararo mungkin masih berpesta atas keberhasilan jadi juara dunia MotoGP 2021. Tapi dia seharusnya tahu kalau tahun depan perjuangan mempertahankan bakal sulit karena Marc Marquez bakal jadi musuh terbesarnya. Kemenangan back-to-back yang diraih Marquez pekan lalu tertutup oleh hiruk-pikuk perayaan juara Fabio Quartararo setelah berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia. Padahal capaian yang diraih oleh Marquez menjadi salah satu pertanda kebangkitannya. Ini menjadi kemenangan ketiga Marquez di MotoGP 2021, musim kompetisi yang kalau boleh jujur dia lalui dengan kondisi jauh dari maksimal. Setahun setelah kecelakaan hebat di Spanyol, kondisi Marquez belum mencapai 100%. Dari 3 kemenangan yang sudah diraih, 2 diantaranya didapat secara beruntun yakni di Amerika Serikat dan Emilia Romagna. Kemenangan di MotoGP Emilia Romagna menjadi titik balik bagi Marquez. Sirkuit Misano yang didominasi tikungan kanan dan putaran searah jarum jam sejatinya bukan sirkuit favorit Marquez. Tetapi ternyata dia bisa melakukannya. Ini sudah jelas adalah kemenangan terpenting buatku di musim ini. Faktanya aku bisa memaksakan diri di sebuah sirkuit searah jarum jam, kemudian meraih kemenangan dengan dominasi tikungan kanan. Sangat jelas itu adalah hal yang sulit buatku, kata Marquez dikutip GP1. 2 kemenangan beruntun harusnya dibaca sebagai sinyal bahaya oleh para pembalap lain di MotoGP, terutama dalam mempersiapkan musim depan. Tak ada yang bisa menyangkal kalau kini Marquez masuk sebagai kandidat kuat juara dunia musim depan untuk bersaing dengan Quartararo dan Francesco Bagnaia. Lihat saja statistik Marquez musim ini. Dengan 3 kemenangan yang sudah diraih, Marquez adalah pembalap tersukses kedua di belakang Quartararo dalam jumlah kemenangan yang diraih. Si rider Yamaha sudah menangi 5 race musim ini. Quartararo mengalahkan Francesco Bagnaia dan Jack Miller yang sama-sama mengoleksi 2 kali kemenangan. Duo Ducati itu masih berada di atas Marquez pada klasemen pembalap karena performa yang lebih konsisten. Dalam 4 seri terakhir, Marquez jadi pembalap dengan raihan poin paling banyak. The Baby Alien telah mengoleksi 83 poin dari 4 penampilan terakhirnya di MotoGP. Di belakangnya ada Bagnaia dengan 66 poin dan Quartararo yang meraih 62 poin. Sementara juara musim lalu, Joan Mir hanya mampu meraih 34 poin dari 4 seri terakhir. Saat ini Marc Marquez berada di peringkat ke-6 klasemen sementara MotoGP 2021 dengan mengoleksi 142 poin. Dirinya hanya berjarak 7 poin dari Jack Miller di posisi kelima dan 10 poin dengan Johan Zarco di peringkat keempat. Bukan tak mungkin, di sisa 2 race terakhir Marquez bisa menyusul kedua rider itu di klasemen.
Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.